Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Tafadhal. وبه قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا عيسى عن معمر أن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت. Hatta tarawni qad kharajtu. Diriwayatkan daripada Yahya dengan sanad yang sama dengan hadis nomor 535. Nabi bersabda, hatta tarawni qad kharajtu. Berdirilah kalian sehingga kalian melihat aku, sungguh aku telah ada di luar. Hadis. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا والد قال أبو أمر وقال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا والد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya salat kanat itu ada ia salat, tuqamu diiqamahkan ia salat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakhudun nasu, maka mengambil tempat oleh manusia, maksudnya para sahabat, maqamahum di tempat-tempat berdiri mereka, qabla an yakhudhan nabiyyu, sebelum bahwa mengambil tempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang para sahabat berdiri setelah iqamah selesai ketika Nabi sudah di luar. Tapi kecepatan mereka dalam mengatur shaf itu, mereka sudah merapikan shafnya, sudah mengambil tempat masing-masing sebelum Nabi pas berada di tempat sholatnya. Hadis. وبه قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الله عن حميد قال سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وحبسه بعدما أقيمت الصلاة. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama, mungkin tabi'in lagi atau tabi'in. Kalau beliau selevel dengan Imam Sabit Al-Bunani, berarti tabi'in. Kalau generasi setelahnya tabi'in. Yang pada intinya kata Imam Humaid, aku pernah bertanya kepada Sabit Al-Bunani, anir rajul, tentang seseorang, ia takalamu, yang berbicara ia seseorang, ba'dama tuqamus shalah, setelah diiqamahkan akan sholat.
bagaimana pendapatmu tentang orang yang ngobrol, yang bicara setelah iqamah? Fahaddatsani, lalu beliau meriwayatkan hadis kepadaku dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala, berkata ia Sayyidina Anas ibn Malik, uqimatis shalah, telah diiqamahkan akan salat. Fa'arada, lalu menyergap dalam artian mendatangi Nabi dari depan, lalu menyergap bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki. Fahabasahu, lalu menahan ia laki-laki akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditahan dalam maksud Nabi tidak bisa, hati Nabi tertahan untuk melakukan ibadah sholat karena laki-laki ini bertanya. Maka riwayat yang sudah kita baca sebelumnya ini terjadi setelah khutbah Jumat, sebelum sholat Jumat. Ba'dama uqimatis sholat, setelah diiqamahkan sholat. Jadi boleh saja seseorang berbicara setelah iqamah kalau memang diperlukan. Dan Nabi perlu pada posisi yang perlu, karena Nabi menjawab pertanyaan daripada A'rabi. Kemudian yang bertanya di sini sebelum iqamah, sebelum salat setelah iqamah, orangnya adalah A'rabi. Bukanlah para sahabat hadar atau sahabat Arabi, tapi A'rabi. Dalam satu masjid terjadi salah satu pendapat dari jamaah mereka yang mengatakan tidak boleh bicara bagi imam setelah khutbah. Nggak boleh menghadap ke belakang, nggak boleh rapikan shaf, nggak boleh luruskan shaf. Kata salah seorang jamaah tersebut, harus langsung sholat. Nah, ini bisa menjadi argumen dan dalil yang menyatakan merapikan shaf, meluruskan shaf adalah perkara penting yang mesti dibicarakan oleh imam sebelum sholat dimulai. Naam, hadis. Wabihi qala hadatsana Ahmad ibn Ali ibn Suwaid ibn Manjuf As-Sadusi qala hadatsana Aun ibn Kahmas an Nabihi Kahmasin qala kumna ila salati bimina wal imamu lam yakhruj faqa'ada ba'duna faqala li syekh min ahli al-Kufah ma yuq'iduka qultu ibnu Buraidah qala hadha Samud faqala li syekh haddathani Abdurrahman ibnu Syajah anil Bara' ibn Azib an sana Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna naqumu fi sufufi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawilan qabla an yukabbira qala wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yaluna sufufa al-awwal wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha yasilu biha suffan. Diriwayatkan daripada Kahmas, dari Kahmas, qala berkata ya Imam Kahmas, kumna ila salati biminan, kami berdiri untuk melakukan ibadah solat, tepatnya di Mina. Wal imamu lam yakhruj, padahal imam belum keluar, padahal imam masih di kemahnya. Faqa'ada ba'duna, maka duduklah sebagian kami. Sebagian tidak berdiri, sebagian duduk menunggu imam. Faqala li syekh min ahli Kufah, berkata kepada saya adalah Kahmas,
oleh seorang syekh dari penduduk Kufah. Perkataannya adalah, ma yuq'iduka, apa yang membuat kamu duduk? Apa yang membuat kamu duduk? Aku katakan, Ibnu Buraidah. Tuh, yang buat saya duduk tuh Ibnu Buraidah. Dia kan duduk, saya duduk juga. Nah, jadi bukan inisiatif sendiri, tapi karena ikut orang. Qala, berkata ya Syekh, hadas samud. Sumut itu artinya orang lalai dan lengah. Ini orang lalai dan lengah. Ghafil sahih. Ghafil sahih. Itu makna pada sumut. Faqala li syekh, berkata kepada saya syekh tersebut. Alif lam ahli dzikri. Nah, syekhun min ahli al-Kufah, disebut tertanya asy-syekh. Haddatsani Abdurrahman bin Ausaja dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nakumu, adalah kami dulu, kami berdiri, fis sufufi, di saf-saf, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawilan, lama sekali, qabla an yukabbira, sebelum buat takbir ya Nabi. Dikarenakan Nabi melayani seorang A'rabi yang bertanya. Akhirnya kami tertahan sholat dan Nabi terlambat sholat, sedangkan kami menunggu qiyaman naqumu fis sufuf. Qala, berkata ia Sayyidina Bara bin Azib, wa qala, dan berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina baluna sufunal awwal. Sesungguhnya Allah sufufal awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu mencurahkan rahmat 'alal ladzina, ke atas orang-orang, yaluna atau baluna, yaluna ayakumuna, yang mereka berdiri, sufufal awwal, jamak pada awal, di sof-sof terdepan. Jadi bahasanya yakumun, mereka berdiri sufufal awwal, di sof-sof terdepan. Wa ma min khutwatin ahabbu ilallah, tidak ada dari langkah yang lebih disukai Allah. Tidaklah min khutwatin, dari langkah, ahabbu ilallah, yang lebih disukai Allah, min khutwatin yamshiha, melebihi dari langkah yang melangkahkan ia seseorang akannya langkah, yamshiha, yang melangkahkan ia seseorang akannya langkah, yasilu biha, yang sampai ia seseorang dengannya langkah ke shaf. Jadi di antara langkah-langkah yang disukai oleh Allah, yang paling disukai adalah langkah kaki yang dilangkahkan untuk menyambung ke shaf. Nah, Sayyidina Ibnu Buraidah, Imam Ibnu Buraidah itu mengambil pendapat hadis pertama. Nah, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila salat diiqamahkan, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Sementara imamnya belum keluar, belum terlihat, maka mereka tidak berdiri. Kemudian hadis kedua, nah, syekh dari Kufah tersebut itu mengambil pendapat hadis daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti ikhtilaf dan khilafiyah itu sudah terjadi di zaman sahabat. Di zaman sahabat sudah terjadi khilafiyah.
ada mengatakan berdiri setelah iqamah, ada mengatakan berdiri setelah sebelum imam datang. Nah, tapi mereka para sahabat walaupun menggunakan bahasa atau para tabi'in menggunakan bahasa yang kurang sedap, tapi itulah bahasa khilafiyah. Hadzas samud, kamu gak berdiri gara-gara hadzas sumud, orang lalai ini. Orang mana sih itu yang nyantai-nyantai duduk-duduk sebelum selesai iqamah walaupun imamnya belum keluar? Kalau dia berdiri di shaf walaupun imamnya belum keluar, kami, kata Sayyidina Abu Rabi bin Azib, berdiri sangat lama sekali menunggu Nabi SAW. Itulah syariat. Ada kelapangan dikarenakan ada khilafiyah. Gunanya adalah mendapatkan rahmat dari Allah siapa saja dengan amalnya, baik berdiri langsung atau menunggu, kedua-duanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua berdiri itu mampu dilakukan oleh sebagian orang, dan tidak semua duduk itu bisa dilakukan oleh sebagian orang. Ada seseorang yang capek dia ketika berdiri, ada sebagian orang dia merasa sulit ketika duduk, tidak ketika berdiri. Di antaranya kakek-kakek yang datang ke masjid membawa kursi untuk sholat. Nah, itu dia berdiri berjalan kuat, tapi kalau duduk nggak bisa, sehingga dia bawa kursi. Nah, jadi bagi yang sulit untuk duduk, berdiri lebih bagus, karena ada dalilnya. Bagi orang yang capek berdiri karena sakit kaki, duduk juga ada dalilnya. Kedua-duanya terpayung dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan ikhtilafu ummati rahmah. Hadis. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji'u fi janabil masjid fama qama ila salah hatta namal qaum. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, uqimatis salat, telah diiqamahkan akan salat, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam najiyun, masih berdialog, masih ngobrol di pojok masjid. Fama qama ila salat, maka tidak berdiri ya Nabi mengerjakan salat, hatta namal qaumu, sehingga tertidurlah kaum. Ini berdiri atau duduk? Duduk. Nah, kecuali santri, sama saja itu. Berdiri dan duduk bisa tidur. Nah, kalau sahabat kalau berdiri nggak mungkin tidur. Namal qaumu, sehingga tertidurlah kaum. Jadi bingung gurunya. Disuruh berdiri juga tidur ya sampai berdiri. Sudah terlatih. Nah. Dan ini tidak mungkin di sholat Jumat. Ini di sholat Isya. Nabi ngobrol di pojok masjid. Pasti yang ngajak ngobrol itu A'rabi lagi. Pokoknya yang aneh-aneh itu A'rabi pelakunya. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Ishaq al-Jauhari qala akhbarana Abu Asim an Ibnu Jurayj an Musa ibn Uqbah an Salim abi Nadri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuqamu salatu fil masjid idza ra'ahum qalilan jalasa lam yusalli wa idza ra'ahum jama'atan shalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim, kunyahnya Abin Nadhar. Kata beliau,
adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuqamus shalah, ketika diiqamahkan salat fil masjidi, di masjid, idza ra'ahum qalilan, apabila melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka sahabat, qalilan hal keadaan jumlahnya sedikit, jalasa, niscaya duduk ya Nabi, lam yusalli, tidak salat ya Nabi. Wa idza ra'ahum, apabila melihat ya Nabi akan mereka, jama'atan hakadan banyak, ramai, shalla, niscaya salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kondisi saat itu. Pertama, enggak ada sound yang sehingga sahabat bisa mengenal waktu sholat secara merata, sehingga di sebagian waktu ketika iqamah dikumandangkan, mungkin karena waktu yang mendung, sehingga sebagian sahabat terlambat datang karena mengira sholat belum masuk. Kalaulah dilihat oleh Rasulullah jamaah sahabat masih sedikit, walaupun iqamah sudah dikumandangkan, belum duduk dulu menunggu yang lain. Dan apabila melihat mereka sudah ramai, maka Nabi sholat. Para ulama Syafi'iyah disunahkan menunggu sebelum sholat, juga disunahkan menunggu dalam sholat pada dua tempat. Satu, ketika ruku', yang kedua tasahud akhir. Ketika ruku' dengan tujuan supaya jamaah mendapatkan rakaat yang ditunggu. Ditunggu ketika tasyahud akhir supaya mendapatkan jamaah. Jadi kalau imam terdengar suara masih belum tenang, itu diminta untuk menambah bacaan Subhana Rabbil Aziminya 3 kali lagi. Allahu Akbar, bunyi kayak ada truk datang. Nah, tahan dulu. Subhanallah azim, subhanallah azim. Dah tenang kira-kira. Setelah tenang tu tambah 2 subhanallah azimi. Karena kadang-kala kalau sudah tenang, itu orangnya masih sesi takbir, belum sempat ruku. Tambah subhanallah azimi 2 kali. 1 untuk turunnya ke bawah, 1 untuk tumakninanya, sehingga sami Allahu liman hamidah, semua mengucapkan syukur dan terima kasih karena tidak masbuk. Dan itu hanya disunahkan bagi 1 orang yang sudah ada dalam aula, 2 bagi menunggu tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau membeda-bedakan, hukumnya membatalkan sholat. Menunggu yang di luar aula itu tidak dianjurkan. Ruku', masih ada bunyi air di bak sini, tunggu lagi. Masih aja bunyi pintu lemari di belakang, tunggu lagi. Itu nggak disunahkan. Sunnah yang sudah di dalam hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah ibnu Ishaq qala akhbarana Abu Asim an ibni Jurayj an Musa ibni Uqbah an Nafi ibni Jubair an Abi Mas'ud Az-Zuraki an Ali an Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu misla dzalik. Misla dzalik babun fit tasdidi fi tarkil jamaah, bab tentang ancaman dalam meninggalkan salat jamaah. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Zaidah qala hadatsana Sa'ib ibnu Hubaysh an Ma'dan ibnu Abi Talha Ibn Abi Talha al-Ya'muri an Abi Darda an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la taqumu fihimus salah illa qad istahwadh alaihimus syaitan fa alayka bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu
qasiyah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin, tidaklah dari 3 orang. Ma min thalathatin, tidaklah dari 3 orang, fi qaryatin, di dalam sebuah desa, wala badwin, tidak juga di pelosok, la tuqamu fihimus shalah, tidak ditegakkan pada mereka akan solat. Walaupun kampung itu, negeri itu, desa itu, pelosok itu, laki-lakinya hanya 3, apalagi kalau lebih dari 3. Kalau tidak dilaksanakan solat jamaah di kampung tersebut, melainkan qad istahwadha alaihimus syaitan, sungguh menguasai di atas mereka oleh syaitan. Sungguh menguasai di atas mereka oleh syaitan. Jadi negeri itu dikuasai syaitan. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kalian melakukan solat jamaah, atau hendaklah kalian selalu dengan jamaah, baik solatnya maupun yang lain-lainnya, selalu dengan kelompok orang, jangan sendiri-sendiri. Fa innama ya'kulud dhi'bu al-qasiyah, hanya saja memakan oleh serigala akan kambing yang terpisah dari rombongannya, akan kambing yang terpisah dari gerombolannya. Serigala mengincar kambing yang jauh dari kawanannya. Begitu juga setan mengincar orang yang jauh dengan jamaahnya. Kalau kita duduk berjamaah, berjalan berjamaah, kemudian santai secara bersama, ini akan melahirkan hal-hal yang positif, minimal tidak memunculkan perkara negatif. Tapi kalau sendirian, tidur sendiri jauh-jauh di pojok mana, dan sore ba'da asar juga sendiri mendung di pojok mana, ini kalau lama-lama beginian, ini dia akan masuk ke syaitan. Nah, dia akan masuk syaitan dan akan lahirkan perbuatan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena nggak ada ini. Yang masuk di benaknya itu bukan pendapat-pendapat kawan, tapi ilham-ilham syaitan. Punya ide sendiri, punya metode sendiri, punya gaya-gaya sendiri. Akhirnya kalau dia sampai pada satu makam, sampai ke satu kedudukan seorang ulama, itu bisa-bisa dia sampai bisa jadi nabi palsu, bisa ngaku jadi Imam Mahdi. Kemarin Pasaman Barat, nah, hafal kenal? Nggak kenal? Itu ada yang ngaku Imam Mahdi dari orang asing lagi, orang asing yang diakui Imam Mahdi tersebut. Alhamdulillah mereka sudah taubat kemarin. Nah, itu dari mana asal mulanya? Itu orang-orang yang tidak bergaul. Nah, orang-orang yang sibuk dengan pemikirannya sendiri. Ada juga fana fi nafsi mal jamaah. Dia seperti minyak bercampur dengan air. Dia dengan kawan-kawannya gabung, tapi dia punya ide sendiri. Nah, itu memang nggak bisa lagi diatasi. Dia bersama kelompoknya, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Itu ada orang yang seperti itu. Sehingga kalau tanya dia, apa? Nggak dengar saya. Padahal dari tadi kita ada cerita, dia malah nggak dengar. Kemana kamu? Dia sedang dengan imajinasi. Dia halu sendiri. Nah, nggak tahu itu. Nah, itu sudah dikendalikan syaitan. Itu bukan fisiknya yang dikendalikan, tapi softwarenya kena. Nah, caranya adalah selalu berjamaah. Lakukan sesuatu berdasarkan musyawarah, bergabung dengan kelompok-kelompok yang baik,
maka musyawarah halaqah. Nah, Allah. itu aman. Nah, walaupun santri pulang kampung tapi bergabung dengan kelompok-kelompok yang aktif dalam kebaikan itu aman. Tapi kalau udah sendiri, ya itu dia sibuk main handphone. Nah, yang pemuda masjid ikut, jamaah tua-tua ikut, takziah ikut, panitia Ramadan ikut, panitia sholat Id ikut, panitia zakat ikut, jaulah ikut, nah nusrah jamaah ikut. Ini orang seperti ini tidak bisa dikendalikan oleh syaitan. Nah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Jadi selalu dibantu oleh Allah. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amara bis salati fatuqamah thumma amara rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birajulin ma'ahum birijalin ma'ahum huzamu Birijalin ma'ahum huzamun. birijalin ma'ahum huzamu Birijalin ma'ahum huzamun. birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad hamamtu, demi sungguh aku bercadang, demi sungguh aku membuat cadangan, aku membuat rencana, an amura bis salati, bahwa aku perintahkan dengan salat, fatuqama, maka diiqamahkan ia salat. Aku perintahkan dengan salat, maka diiqamahkan ia salat. Diperintahkan salat, diiqamahkan. Kemudian amura rajulan, aku perintahkan seseorang, fayusalliya bin nasi, lalu dia salat mengimami manusia. Salat disuruh diiqamahkan, kemudian dilantik imam pengganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sendiri ke mana? Summa antaliqa, kemudian aku pergi, ma'i birijalin, bersamaku dengan beberapa orang, ma'ahum huzam, bersama mereka ada beberapa ikat, min hatabin, dari kayu bakar. Aku pergi, ma'i birijalin, bersamaku dengan beberapa orang, ma'ahun huzamun, bersama mereka ada beberapa ikat, min hatabin, dari kayu bakar. Kemana aku pergi bersama mereka? Ila qaumin, kepada kaum, la yashhaduna shalah, mereka tidak menyaksikan solat, mereka tidak ikut solat jamaah. Fa uharriqu alaihim, maka aku akan bakar di atas mereka. Dibakar di atas mereka, berarti orangnya ada di dalam. Buyutahum, akan rumah-rumah mereka dengan api. Walaupun hadis ini diriwayatkan, tapi ulama Syafi'iyah tetap mengistinbat hukum bahasanya salat jamaah bukan fardu ain, hanya fardu kifayah. Di mana letaknya mafhum fardu kifayah? Karena dalam salat jamaah yang sedang dilaksanakan, Nabi bersama beberapa orang tidak ikut. Ikut nggak Nabi? Tidak ikut. Artinya dilakukan oleh beberapa orang yang sampai dihitung syiarnya telah ada, maka hukum telah gugur. Ini hukum tertinggi salat jamaah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian sebagian ulama mazhab yang lain mengatakan salat jamaah hukumnya fardu ain bagi yang tidak udzur. Sebagian lagi yang mengatakan salat jamaah adalah syarat sah salat. Kalau tidak jamaah tidak sah solatnya. Ini pendapat lebih kuat lagi, lebih ketat lagi.
Karena untuk sholat wajib salah satu syarat sahnya adalah berjamaah. Kalau sendiri tidak sah. Nah, kita tidak mentarjih yang mana, tapi jangan sampai mengangkat pendapat dalam ulama Syafi'iyah sholat jamaah sunat muakkad. Nah, ini nggak boleh lagi dikedepankan. Karena apa? Karena wabahnya hari ini banyak yang menganggap sholat jamaah itu hanya sebatas sebagai amalan sunnah. Nah, tidak ada penekanan yang diinginkan. Minimal kita fatwakan dalam ulama Syafi'iyah fardu kifayah. Fardu kifayah dianggap tertunai kalau sudah hasil syiar. Berapa persen masyarakat baru hasil syiar? 70. Berapa persen? Biar syiarnya nampak. Di sepanjang jalan tuh nampak suasana sholat jamaah, seperti kita melewati Mustafawiyah. Nah, nampak syiarnya. Sekarang kita pergi jalan ketika azan maghrib, di sana 2 orang, di sini 2 orang. Itu pun dah hampir rapat dahinya dan tanah ke jalan. Anda tua sekali. Itu nggak nampak syiarnya. Nah, syiar itu minimal di atas 50%. Setiap rumah mengirim utusannya. Setiap rumah mengirim utusannya 1 atau 2 orang, atau setengah daripada penduduk rumahnya. Di rumah berlaki-laki saudaranya 4 orang, 2 orang ke masjid. Nah, itu minimal. Nah, nusratullah itu akan datang ketika sholat subuh seperti sholat Jumat. Itu baru ada perubahan. Jadi para pemimpin-pemimpin jihad Palestina, kemudian kemarin yang syahid di mana? Allah, lupa saya. Itu menghimbau untuk melakukan sholat jamaah semaksimal mungkin. Hadis. وبه قال حدثنا نفيل قال حدثنا أبو مالح قال حدثني يزيد ابن يزيد قال حدثني يزيد ابن أصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعوا هزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم إلة فأحرقها عليهم قلت ليزيد ابن عاصم يا أبا عوف الجمعة أنا أو غيرها قال سمة أذنيا إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelumnya dari Yazid bin Asam. Kata beliau, aku pernah mendengar Sayyidina Abu Hurairah berkata. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, demi sungguh aku berencana, an amura fityati, bahwa aku perintahkan pemuda-pemudaku, paya jama'una huzaman min hatabin, lalu mereka mengumpulkan beberapa ikat dari kayu bakar. Lihat di sini peranan pemuda. Nah, jadi di antara bahagian masyarakat yang harus digerakkan dalam sebuah kemajuan agama adalah generasi pemuda. Harus ada ketua pemudanya yang rajin sholat juga. Nah, ketua pemuda yang mengkoordinir bagaimana pemudanya bisa diarahkan kepada yang baik.
Kenapa Islam mundur? Karena yang berpihak kepada Islam hanya orang tua dan anak-anak. Anak TPA isinya sama orang tua-tua. Itulah kombinasi daripada masjid dan musola. Anak-anak ngaji, tapi kalau sudah SMP tidak ngaji lagi. Nah, udah bebas. Dia di SD saja. Syukur itu kalau ada syarat masuk SMP harus ada sertifikat mengaji. Alhamdulillah masih banyak mengaji. Tapi kalau nggak ada aturan seperti itu di Kota Padang, mungkin SMP pun SD pun sudah jarang mengaji. Nah, anak muda kemana? Generasi muda, remaja, ada wirid remaja. Itu cuma dikelola oleh sekolah-sekolah. Tidak lagi dikelola hari ini oleh masjid. Dulu dikelola oleh masjid. Kemudian coba lihat anak muda kalau bergerak. Pohon pinang berdiri di mana-mana. 17 Agustus. Lomba apa saja bisa dibuat. Dana tidak punya, tapi punya mental. Sampai dia semangat dia mengumpulkan dana, ada yang bisa berani jadi pocong untuk minta dana. Jalan-jalan, truk di stop. Nah, sekarang potensi anak muda tersebut nggak tahu entah kemana. Paling menghidupkan pos ronda 24 jam. Nah, ngobrol, ngopi, nyantai dan sebagainya. Pengorbanannya, energinya itu sedang kuat. Tapi karena tidak dikelola, akhirnya mubadir. Nah, pengorbanan mereka untuk mempretelin motornya itu berapa? Nah, kalau sampai itu dikelola oleh orang-orang agama, di sana ada potensi agama. Lihat di sini. Kalau soal kerja, soal membasmi, soal memusnahkan, Nabi panggil bahasa pemuda. Demi sungguh aku berencana ngumpulin yang muda-muda. Paya jema'una, lalu mereka kumpulkan huzaman min hatabin, beberapa ikat dari kayu bakar. Mencari kayu bakar di Madinah jangan dibayangin di Indonesia. Dan di satu masuk sebentar ke dalam semak itu dapat seikat kayu bakar. Tapi kalau di Madinah kemana mereka cari? Maka perlu anak-anak muda. Summa ati qauman, kemudian aku datang ke satu kaum. Yusalluna fi buyutihim, mereka melakukan salat di rumah-rumah mereka. Mereka melakukan salat di rumah-rumah mereka. Laisat bihim illatun, tidak ada dengan mereka itu penyakit. Dia salat di rumah bukan karena sakit. Fa uharrikuha, maka aku akan bakar akannya rumah bersama mereka. Aku katakan kepada Yazid bin Asam, yang berkata itu adalah Yazid bin Yazid, bertanya kepada Yazid bin Asam. Nah, aku katakan kepada Yazid bin Asam, ya Abul Auf, ya Aba Auf, al-jumu'ah ana awiroha. Apakah salat Jumat yang ia maksudkan atau selain Jumat? Nah, Jumu'ata ana maf'ul bih yang didahulukan, akan Jumat yang beliau maksudkan ataukah selain Jumat? Berkatalah Imam Yazid bin Asam, summata udhanaya, tuli dua telinga saya. Nah, saya bersedia tuli kedua telinga saya. Ilam akun sami'tu Abu Hurairah, jika tidak adalah aku mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an ya'thuruhu, meriwayatkan ia Sayyidina Abu Hurairah akannya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma zakara jum'a wala ghairaha, tidak menyebutkan ia Sayyidina Abu Hurairah perihal salat Jumat, tidak juga yang lainnya. Ini makna hadisnya am. Nah, kalau hadisnya am, maka tidak boleh ditaksis ke salat Jumat.
kecuali kalau ada dalil yang mentaksisnya. Selama ini tidak ada dalil mentaksisnya, sehingga ulama menempatkan hadis ini ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Nah, begitu ancamannya bagi orang yang tidak sholat jamaah, bagaimana kira-kira ancaman bagi orang yang tidak sholat sama sekali? Nah, hadis. وبه قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن أكمر عن أبي أحواس عن عبد الله بن مسعود عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حفظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن رجلا لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم taraktum sunnata nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam walam taraktum sunnata nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam lakafartum. Ini hadis telah diriwayatkan dalam Fadail A'mal dengan redaksi yang sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hafidhu ala haula'is salawatil khamsi, jaga oleh kalian atas mereka salat 5 waktu. Haula, mereka salawatil khams, salat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, di mana dikumandangkan azan dengannya salat 5 waktu. Haitsu, di mana yunada dikumandangkan azan bihinna dengannya salat 5 waktu. Fa innahunna, maka sesungguhnya salat 5 waktu itu termasuk dari sunnah hidayah atau jalan-jalan petunjuk. Nah, itu redaksi terjemahannya. Jalan-jalan petunjuk. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala syara'a, itu telah mensyariatkan ya Allah bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam akan sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Walaqad ra'aituna, demi sungguh aku melihat diri kami, maksudnya aku membayangkan kami dulu. Demi sungguh aku melihat, membayangkan diri kami dulu, di zaman Nabi maksudnya. Wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan darinya salat jamaah kecuali orang munafik yang sudah terbukti kemunafikannya lewat wahyu Allah dan hadis Nabi yang ditulis nama-namanya bersama nama ayahnya dalam catatan yang dipegang oleh Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Hanya orang itu yang tidak salat jamaah. Walaqad ra'aituna, demi sungguh aku masih bisa membayangkan kami dulu. Bagaimana bayangannya? Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yuhada, sungguh dipapah ia laki-laki. Dipapah maksudnya dibimbing, bainar rajulaini, antara dua laki-laki. Jadi satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Kemudian dibawa, ditegakkan ke shaf, hatta yuqama fi shafi, sehingga didirikan ia di dalam shaf. Wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi, tidaklah dari salah seorang kalian
Wa ma minkum, tidaklah dari kalian, min ahadin, dari siapapun, melainkan baginya mesti ada masjid di dalam rumahnya. Masjidun fi baitihi, masjid di dalam rumah, disebut dengan Masjidul Bait. Jadi diperuntukkan bagian dari rumah tersebut khusus untuk sholat. Walau salaitum fi buyutikum, jikalau kalian sholat di rumah-rumah kalian, karena Nabi telah menetapkan setiap rumah ada masjidnya, lalu kalian mengambil kesimpulan melakukan sholat di rumah-rumah kalian. Wa taraktum masajidakum, lalu kalian meninggalkan masjid-masjid kalian. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan masjid-masjid kalian. Niscaya taraktum sunnata nabiyikum, kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sholat di Masjidul Bait, tidak lagi ke masjid kampung, ke masjid komplek, tidak lagi ke mushola umum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam lakafartum, jikalau kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian telah kufur dengan nikmat Allah. Ketika diwasakan kufur di sini bukan kafir murtad, tapi kufur dengan nikmat Allah, maka seorang muslim setelah membaca hadis ini mesti membayangkan bahwasanya sholat jamaah itu adalah anugerah terbesar. Kalau ditinggalkan, maka dia dianggap kufur nikmat. Bukan dianggap sebagai perintah wajib, tapi dianggap sebagai nikmat. Kalau ditinggalkan, dianggap kufur. Hadis. Nabi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Abi Janab an Maghra al-Abdi an Adi ibni Thabit an Sa'id ibni Jubair an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzuru qalu wa mal uzuru qala khauf aw marad lam tuqbal minhu salati allati shalla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida man sami'al munadiya, siapa saja yang telah mendengarkan ia akan muazzin, siapa saja yang mendengarkan ia akan muadzin, lalu lam yamna'hu, tidak mencegah akannya dari mengikutinya muadzin, dari memenuhinya seruan muadzin oleh udzur, fa'il dari yamna, tidak mencegah akannya dari mengikutinya muadzin oleh udzur. Enggak ada udzur yang menghalang dia untuk mengikuti salat jamaah tersebut. Belum selesai hadisnya dilanjutkan, dipotong oleh sahabat, wa mal uzru. Nah, hadisnya belum selesai. Jadi bisa saja kalau ada orang bertanya sebelum kita selesai ngomong, Nabi menerimanya juga. Nah, kita belum selesai, dia bertanya. Dah, jawab dulu pertanyaannya. Takut nanti lupa dia. Nah, apa itu uzur wahai Rasul? Qalu wa mal uzur? Apa itu uzur? Nabi bilang khaufun aw marad. Takut atau sakit. Takut itu karena takut kepada harta, mungkin diambil oleh orang. Takut kepada jiwa, mungkin akan dibunuh. Nah, ini saya paham hadis ini setelah sampai di Papua. Nah, karena ada jamaah yang biasa rutin hadis pengajian, pada subuh itu nggak hadir. 3 hari setelah itu pakai perban nih. Nah, 3 hari yang lalu saya dibacok. Nah, baru paham. Oh,
Ini yang namanya takut. Ada juga bapak-bapak bilang, tadi dah kemarin subuh saya siap mau berangkat sholat Jumat. Pas buka pintu kedai, mau digeser, di depannya tidur orang mabuk. Nah, maka dia tutup lagi pintu, sholat lagi di dalam. Karena kalau orang mabuk itu kita keluar, dia ngamuk, ya nama orang mabuk. Kalau dia mabuk itu bawa parang sepanjang ini. Dia mabuk, minum alkohol buatan sendiri. Nah, itu mana khufun atau sakit. Niscaya khobar itu tidak diterima darinya seseorang yang dengar azan lalu tidak sholat jamaah akan ibadah sholat yang telah dikerjakan di rumahnya. Hadis. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمعون نداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat yang buta matanya. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ini rajul, sesungguhnya aku adalah laki-laki dorirul basar, yang buta mata. Di samping buta mata, sya'isuddar, jauh rumahnya. Sya'isuddar, jauh rumahnya. Wali qaidun la yulaimuni, bagiku ada penuntun yang tidak membantu aku. Nah, bagiku ada penuntun tapi tidak bisa membantu aku. Kadang-kadang dia nggak datang, kadang-kadang datang. Fali rukhsatun an usalliya fi baiti, maka adakah bagiku keringanan bahwa aku sholat di rumahku? Qala, berkata ya Nabi, hal tasma'un nida, apakah kamu dengar azan? Qala na'am, kau dengar azan, dengar dari rumah. Nabi bilang, la ajidu laka rukhsatan, tidak aku temukan bagimu akan keringanan hukum. Ini yang buta. Sahabat yang buta datang ke Nabi dengan 3 kondisi: buta, rumah jauh, dan tidak ada yang nuntun. Selagi dengar azan, tidak boleh tidak hadir. Bagaimana jawabannya di akhirat kelak bagi yang punya mata? Dia dengar azan dengan telinganya, dan dia punya motor, dia punya mobil, dia kuat berjalan. Bahkan kalau hari Ahad itu keliling Gor Agus Salim itu 7 kali. Sore-sore dia lari-lari sepanjang jalan. Bisa naik ke bukit-bukit mana, panjat gunung, tapi dia tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Di hadapan Allah di akhirat kelak dia tidak punya jawaban. Kenapa kamu tidak hadir sholat jamaah? Apakah kamu tuli? Nah, apakah kamu buta? Yang buta saja kamu sudah tahu tidak ada alasan untuk tidak hadir. Sementara kamu tidak buta, punya fasilitas yang Allah berikan. Sekali gas sampai di tempat sholat, terakhir sampai langsung. Bahkan kalau hujan pun ada mobilnya, tapi dia nggak hadir. Memilih minum kopi, nyantai di rumah, nonton TV, tertawa sama anak bininya. Itu di akhirat kelak nggak ada jawaban bagi mereka di hadapan Allah. Nah, hadis Nabi. وبين زيد ابن زيد بابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن
ابن عابس عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي halan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum, ya Rasulullah, innal Madinah, sesungguhnya kota Madinah, kasiratul hawami, banyak serangganya, wasibai, banyak binatang buasnya. Nah, ternyata alasan itu bukan buta saja. Buta, rumah jauh, tidak ada yang nuntun, kondisi dalam perjalanan banyak serangga, banyak binatang buas. Maka berkatalah Nabi SAW, apakah kamu dengar hayal as-salah, hayal al-falah? Dengar enggak kalimat itu? Kalau dengar, fahayya halal, maka hayya, datanglah. Halah, kenapa tidak? Nah, maka datanglah, kenapa tidak? Karena dengar hayya, ayo. Nah, ayo sholat, ayo mereka menalang. Dengar enggak? Oh dengar. Halah, kenapa tidak? Hayya, datanglah, kemarilah. Kenapa tidak? Kan sudah dengar. Babun fi fadli salatil jamaah, bab fadilah salat jamaah. وبه قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل صلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على ركاب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لأبتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, imam pertama Masjid Nabawi untuk salat tarawih. Qala, berkata ya Sayyidina Ubay, Shalla bina, telah mengimamin salat dengan kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, as-subha, akan salat subuh. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyahidun fulan, apakah hadir si fulan? Qalu, mereka jawab, enggak hadir wahai Rasul. Qala, berkata ya Nabi, asyahidun fulan, apakah fulan hadir? Qalu, mereka bilang tidak. Dua orang nama munafik disebutkan oleh Nabi SAW. Qala, berkata ya Nabi, inna hataini, sesungguhnya dua ini, as-salataini, dua salat, asqalus salawat, itu yang paling berat ibadah salat terhadap orang-orang munafik. Dua ini adalah subuh dan isya. Walau ta'lamuna ma fihima, jikalau sekiranya kalian tahu apa yang ada pada dua salat tersebut. Lau ta'lamuna, jikalau kalian tahu ma fihima, sesuatu ganjaran pahala yang terdapat pada dua salat tersebut, lattaba'tumuhuma, la ataitumuhuma, sungguh kalian akan mendatangi dua ibadah salat itu,
walau habwan ala rukab, walaupun ada ia itu merangkak di atas lututnya. Wa inna safal awal, sesungguhnya saf terdepan, ala misli safil malaika, itu sama dengan saf malaikat. Walau alimtum ma fadilatuh, jikalau kalian tahu apa fadilahnya saf awal, jikalau kalian tahu sesuatu yang menjadi fadilahnya saf awal, lab tadar tumuhu, sungguh kalian akan bersegera akannya. Wa inna salatar rajul ma'rajul azka, sesungguhnya salat satu orang bersama satu orang, satu orang imam satu orang makmum, azka itu lebih bagus daripada salatnya seseorang wahdah sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, salatnya seseorang bersama dua laki-laki, azka itu lebih bagus daripada salatnya seseorang bersama satu laki-laki. Semakin banyak jamaahnya, wa ma kathura, sesuatu yang lebih banyak, bahwa habbu ilallah, maka itu lebih disukai bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Ishaq ibn Yusuf qala hadatsana Sufyan an Abi Sahlin yakni Utsman bin Hakim qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Amrah qala an Utsman ibn Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, qala, berkata Sayyidina Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, siapa saja yang salat isya fi jama'atin, di dalam jamaah, karena itu ada ia seseorang seperti menegakkan setengah malam, artinya qiyam, salat malam setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr, siapa saja melakukan salat isya dan subuh fi jama'atin, pada jamaah, karena ada ia seorang seperti salat sepanjang malam, qiyami lailatin, salat satu malam suntuk. Dalam riwayat yang lain dipisahkan, salat isya setengah malam, salat subuh satu malam. Tapi riwayat di sini berarti salat isya setengah malam, salat subuh setengah malam, kalau digabungkan baru satu malam. Wallahu a'lam.